Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Selamat Parni. pagi, Bu Parni. Akan melakukan coaching. Saya sebagai observer, kemudian Pak Ardian sebagai coach, dan Pak Harmanto sebagai coachee. Iya, betul. Sebelum kita Ya. melakukan kegiatan coaching, sebelumnya saya akan berbincang-bincang dulu dengan Pak Ardian selaku coach pada kegiatan coaching ini. Baik, Bu. Bagaimana Pak Ardian? Siap, Bu. Siap, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik, Bu Parni. Oke, alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Oke, Pak Ardian. Sebelum Pak Ardian melakukan coaching, ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak. Iya, siap, Bu. Ya. Pada proses coaching ini, Pak Ardian apakah sudah mempersiapkan untuk rubrik penilaian? Baik, Bu. Untuk proses coaching hari ini, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian dengan menggunakan teknik TIRTA. Jadi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut. Itu nanti yang akan menjadi rubrik penilaian kami, Bu. Oh, tanggung jawab ya Pak ya? Ya, tanggung jawab. Rencana aksi dan tanggung Tanggung jawab. jawab. Oke. Siap. Pak, dalam kompetensi coaching, ya sebagai coach itu akan mengamati coachee. Ya. Iya. Kira-kira kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan itu apa saja? Yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif, Bu. Kompetensi Mendengarkan dengan mendengarkan aktif. dan aktif. Padahal kita tahu ya bahwa dalam kompetensi coaching itu ada berapa ya Pak? Oh, ada 3. Oh ya, Ya, ada berapa? 3. kompetensi nanti ada present, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Ada 3 kompetensi, Bu, untuk Oh iya, oke. Ada 3 kompetensi. Kompetensi yang spesifik akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini apa ini kira-kira? mendengarkan dengan aktif, Bu. Oke, mendengarkan dengan aktif ya. Iya, betul. Mendengarkan dengan aktif. Apa kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan itu oleh Pak Ardian? Baik, Bu. Jadi indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan adalah coach mampu mendengarkan dengan baik segala macam apa yang nanti menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Karena di sini mendengarkan dengan aktif, sehingga nanti coach pun juga akan memandu, akan mengcoaching agar nanti coachee bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu, Bu. Oke, luar biasa nih Pak Ardian, sudah siap ya. Insya Pada Allah, saat Bu. mau mengcoaching berarti sudah siap semua ini. Kita akan melanjutkan proses coachingnya Pak. Ini Pak Ardian mau mengcoaching Pak Suharmanto ya selaku coachee. Saya persilahkan sepenuhnya kepada Pak Ardian untuk melakukan coaching ini dengan coachee Pak Harmanto. Silakan Pak Ardian. Baik, terima kasih Bu Suparni atas waktunya. Baik, saya mulai ya, Pak Suharmanto. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suharmanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardian. Selamat siang, Pak Harmanto. Selamat siang, Pak Ardian. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini ya Pak Harmanto. Bagaimana kabarnya Pak Suharmanto? Sehat hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat.
dengan doa panjenengan tetap semangat meskipun di bulan suci Ramadan. Amin. Semoga berkah ya Pak untuk ketemuan kita hari ini. Amin, 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 amin ya Rabbal amin, Alamin. Baik Pak amin. Harmanto, kemarin Pak Harmanto kan menghubungi saya nih lewat WA. Nah ini saya ada waktu nih Pak Harmanto sekitar 20 menit atau 25 menit. Nah jika saya punya waktu 20 sampai 25 menit, apa sih yang akan Pak Harmanto sampaikan ke saya atau yang mau diobrolkan ke saya? Ada apa sebenarnya Pak Harmanto? Gini Pak Adian, saya berterima kasih sebelumnya karena Pak Adian sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing-sharing, berbincang-bincang. Ini menindaklanjuti WA yang saya kirim pada minggu kemarin. Ini gini Pak Adian, saya itu ada permasalahan di dalam kelas kami. Itu anak-anak ketika saya evaluasi atau kasih tugas itu ada beberapa anak yang nilai KKM-nya jauh atau tidak tuntas. Nah, ini yang menjadi kendala saya, apakah saya mempunyai perasaan apakah saya yang tidak bisa atau juga anaknya yang kurang belajar atau gimana Pak. Ini nanti harapannya dengan kita sharing-sharing, harapannya saya bisa ada pencerahan, Pak. Baik, baik Pak Harmanto. Jadi Pak Harmanto ini banyak anak-anak ketika diberikan evaluasi banyak yang kurang atau yang banyak yang tidak tuntas. Tidak tuntas, ya. Baik Pak Harmanto. Ketika kita ngobrol-ngobrol seperti ini, motivasinya apa sih Pak Harmanto? Yang akan Pak Harmanto atau yang akan kita selesaikan? Motivasinya apa? Kenapa Pak Harmanto menghubungi saya ini? Iya, motivasinya terus terang ini saya menghubungi Pak Adian karena saya anggap nanti Pak Adian bisa memberikan ya solusi atau jalan keluar sehingga nanti ketika saya di lapangan harapannya nanti solusi itu yang anak-anak tadi yang semula tidak tuntas bisa nilainya tuntas karena nanti harapan saya nanti Pak Adian bisa memberikan ya wawasan-wawasan bagaimana cara untuk menyemangati mungkin ya karena saya yakin mereka tidak tuntas itu banyak faktornya. Ya. Oh, begitu. Baik Pak Ya. Harmanto. Coba saya ingin mendengar kronologi permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa sih Pak Harmanto? Ya. Kronologi permasalahannya yang saya hadapi itu karena yang saya lihat ketika kegiatan belajar mengajar sebelum saya kasih evaluasi itu antusias anak-anak dalam menerima pembelajaran atau kegiatan belajar itu kurang Pak Adian. Sehingga apa itu yang menjadikan sebab mereka ketika dikasih evaluasi tidak tuntas ya? Apa mungkin juga semangatnya yang kurang ya? Saya juga heran, padahal saya sudah melakukan dengan sungguh-sungguh kok ya hasilnya tidak memuaskan. Itu Pak Adian. Begitu. Menurut Pak Suharmanto, hasil yang memuaskan itu seperti apa sih Pak Harmanto? Hasil yang memuaskan itu kan ya tentunya setelah adanya proses ya nanti harapannya hasil yang didapatkan nilai-nilai anak itu sesuai dengan ketuntasan atau memenuhi kriteria atau ya minimal nilainya standar KKM lah Pak. KKM-nya 75 itu Pak. Oke, baik Pak Harmanto. Dari skala 1 sampai 10 nih Pak Harmanto, berdasarkan permasalahan yang terjadi, posisi anak-anak itu di posisi di level berapa ya Pak Harmanto? Ini saat ini di posisi
65 Pak Ardian. Posisi 65. 65. Baik. Untuk mencapai level seharusnya kan bisa lebih naik lagi ya Pak Harmanto. Iya, iya. Nah, setelah kita mengobrol-ngobrol nanti, level berapa yang kira-kira nanti Pak Harmanto yang ingin dicapai dari hasil obrolan kita nanti? Iya. Dari hasil obrolan ini harapan saya nanti ya levelnya sampai 10 Pak atau 100. Wah, Iya. sempurna berarti ya. Mudah-mudahan nanti Sempurna, bisa harapannya tercapai. seperti itu Pak Ardian. Baik, mudah-mudahan nanti Harapannya bisa seperti itu. tercapai. Baik Pak Iya. Harmanto. Perasaannya apa sih Pak Harmanto ketika mendapatkan permasalahan seperti itu? Apa yang Pak Harmanto rasakan? Permasalahannya yang saya rasakan ya saya sebagai seorang guru ya tidak berhasil ketika anak-anak banyak yang nilainya di bawah standar ya, atau ada yang mungkin dari 32 anak atau siswa atau murid itu ada 15 siswa yang belum memenuhi kriteria, berarti kan kurang berhasil untuk pembelajaran di kelas kami. Itu Pak Ardian. Oh, baik Pak Suharmanto. Ketika Pak Harmanto melihat hal semacam itu, kira-kira nih strategi apa toh yang akan Pak Harmanto lakukan ketika Pak Harmanto sudah menemui hal-hal semacam itu terkait dengan pembelajaran yang Pak Harmanto lakukan setiap hari? Iya, akan saya rubah strategi pembelajaran saya. Mungkin apa yang kemarin itu membosankan, nggak menarik, dengan mengikuti calon guru penggerak ini angkatan 7, saya sudah mendapatkan ya masukan, ilmu-ilmu baru, mungkin pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lainnya. Harapannya nanti setelah saya bisa menemukan ya mungkin strategi atau metode, harapannya nanti nilai anak-anak bisa tuntas semuanya Pak Ardian. Baik, berarti minimal sudah ada gambaran bagaimana ke depannya. Nah, Iya. berapa lama kira-kira jangka waktu yang akan Pak Harmanto gunakan untuk merealisasikan apa yang menjadi strategi Pak Harmanto? Wah, tidak lama Pak, segera saya akan eksekusi Pak setelah mendapatkan materi modul 2.3 ini. Ya, karena kemarin kan belum dapat pengalaman-pengalaman ini, sehingga harapannya nanti setelah kegiatan ini saya bisa segera mengaplikasikan. Ya mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Ya, Wah, siap. luar biasa cepat sekali. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Ya, Nah, amin. menurut Pak Harmanto, ukuran keberhasilan yang nanti akan Pak Harmanto lakukan, dikatakan berhasil itu bila bagaimana Pak Harmanto? Ukuran keberhasilan saya di prosesnya sudah berjalan dengan lancar, terus kemudian hasilnya yang semula tadi dari 32 anak yang belum tuntas itu katakanlah 15 anak atau murid, ya kalau 100% nggak mungkin Pak Ardian ya. Ya mungkin ya 97% lah itu sudah tuntas semua, itu sudah berhasil, menurut saya loh. Itu sudah berhasil. Kalau 100% tetap nggak bisa. Ya 97%. Ya. Ukuran keberhasilannya itu. Baik Pak. Tadi ada 3%. Nah, menurut Pak Ya. Harmanto, apakah punya strategi yang lain selain yang Pak Harmanto sampaikan tadi untuk targetnya kan katanya mau 100% nih. Iya. Nah, Iya. ada strategi lain yang bisa dilakukan Pak Harmanto untuk mencapai Iya. level 100 itu. Strategi yang lain yang tetap yang 3% itu tetap saya kasih semangat, motivasi ya.
sehingga bisa nanti mencapai ketuntasan. Dengan harapan setelah saya mendekati, terus kemudian sharing dari hati ke hati, ya. Semoga nanti harapannya apa permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut bisa ada solusinya atau jalan keluarnya. Sehingga harapannya ya nanti bisa mengikuti teman-teman yang lainnya. Wah, baik, luar biasa. Dari obrolan ini, Pak Harmanto memang sudah bisa menentukan strategi yang akan dilakukan nanti ketika melihat atau menemui dalam proses pembelajaran banyak anak-anak yang mungkin masih kurang di dalam proses KKM-nya. Nah, Pak Harmanto, kira-kira siapa nih yang nanti akan Pak Harmanto ajak atau libatkan untuk mencanangkan atau untuk melaksanakan strategi yang nanti akan Pak Harmanto laksanakan? Kira-kira siapa, Pak? Yang pertama adalah teman sejawat, teman satu MGP, Mapel PAI, ya, Ya. karena saya ngajar PAI. Terus kemudian juga saya akan melibatkan kepala sekolah karena kaitannya dengan sarana prasarana Pak Ardian. Ya, mungkin nanti kalau dengan menggunakan sarana prasarana yang memungkinkan, nanti harapannya semangat belajar anak meningkat, dengan harapan nanti nilainya juga meningkat. Terus kemudian nanti saya juga bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana untuk meminta izin, mungkin sarananya harus dipersiapkan sebelum kegiatan tersebut. Itu Pak Ardian. Dan tentunya juga bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Ya, itu dukungan yang sangat membantu kami dalam di lapangan atau di kelas. Ya, luar biasa Pak Harmanto. Terakhir Pak Harmanto, seandainya apa yang Pak Harmanto rencanakan, strategi-strategi yang Pak Harmanto sudah sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik, sudah berjalan dengan baik, dan sudah berhasil 100% anak-anak sudah mencapai KKM. Apa tindak lanjut ke depannya yang akan Pak Harmanto lakukan untuk proses pembelajaran di berikutnya? Ya, meskipun nanti itu ada keberhasilan, ya, saya tidak langsung euforia atau senang, tapi tetap saya itu akan melakukan inovasi-inovasi atau mungkin juga mencari referensi lagi, karena apa? Sesuai yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa anak berkembang itu sesuai kodrat alam dan zamannya. Jadi ketika nanti setelah mereka berhasil, berarti kan mungkin alamnya besok itu beda lagi Pak Ardian. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, memfasilitasi anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, dan sesuai dengan prinsipnya ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani, gitu Pak Ardian. Kalau menurut saya itu tidak ketinggalan itu Pak, itu modern, itu pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sangat modern sekali. Ya. Ya. Cukup Pak Harmanto? Alhamdulillah cukup Pak Ardian. Alhamdulillah. Menarik. Senang sekali bisa berbincang-bincang ini Pak Ardian. Terasa saya itu ngomongnya itu pembicaraan ini pure gitu aja, nggak ada yang saya tutup-tutup ini Pak Ardian. Ya, mengalir begitu aja. Terima kasih Pak Ardian. Terima kasih perbincangan yang sangat menarik Pak Harmanto, dan saya juga sangat penasaran nanti menunggu hasil dari strategi-strategi yang akan dilaksanakan Pak Harmanto, dan mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Pak Harmanto untuk selalu siap ya Pak untuk mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Harmanto. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Harmanto. Amin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dikembalikan ke Bu Suparni.
Iya, terima kasih Pak Ardian. Luar biasa nih Pak Ardian dengan Pak Harmanto. Kalau saya lihat tadi proses coaching antara Pak Ardian sebagai coach dan Pak Harmanto sebagai coachee, kalau dilihat dari hubungan kemitraan nih antara coach dengan coachee sudah terjalin dengan baik dan akrab. Nah ini yang perlu dikembangkan. Kemudian proses kreatif ini untuk Pak Ardian ini sudah muncul nih sebagai coach, yaitu berperan yang mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik jawaban dari coaching itu tadi. Kemudian proses coaching tadi antara Pak Ardian sebagai coach dan Pak Harmanto sebagai coachee sudah sesuai dengan area yang dikembangkan tadi, yaitu dengan mendengarkan dengan aktif. Berarti Pak Ardian mampu mengambil kata-kata kunci yang dikatakan oleh coachee untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, sehingga mengambil satu simpulan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Harmanto setelah pertemuan coaching ini. Jadi harapan saya tadi, saya sebagai observer itu sudah melihat ya kegiatan coaching ini berhasil. Nah kira-kira nih yang perlu saya tanyakan sama Pak Ardian nih, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Ardian inginkan, yaitu yang tadi mendengarkan dengan aktif itu bagaimana Pak? Baik, berarti saya sebagai coach, indikator keberhasilan, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan adalah saya ingin mendengarkan secara terperinci dari apa yang disampaikan oleh coachee, sehingga saya mampu untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggiring coachee, memantik pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya coachee itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Begitu, Bu Pan. Oke, berarti ini kalau dilihat dari proses coachingnya, Pak Ardian ini sudah berhasil ya membuat atau sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan, yaitu dengan mendengarkan dengan aktif. Kemudian nih Pak, suatu saat nanti kita akan melakukan coaching lagi nih. Kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Pak Ardian sebagai coach itu apa ini? Ya, saya pengen selain mendengarkan dengan aktif, saya juga pengen memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Sehingga nanti itu melatih tata cara bahasa saya supaya lebih baik lagi, supaya lebih nyaman lagi ketika didengar oleh coachee-nya. Iya. Oke, mudah-mudahan harapan Pak Ardian bisa tercapai ya. Alhamdulillah. Jadi nanti pada kegiatan kita selanjutnya mungkin kita bisa sharing ya bagaimana kita mampu melakukan pengembangan diri dengan sebagai coach itu yang ada 3 kompetensi kita ya, yang bisa menjadi present atau kehadiran penuh kita di dalam kegiatan coaching ini, kemudian bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian sampai mengajukan pertanyaan yang bobot. Mudah-mudahan kita nanti sebagai pembelajar yang baik mampu melakukan kegiatan coaching ini dengan berbagai kompetensi. Begitu ya, Pak Ardian. Mudah-mudahan kegiatan kali ini berguna buat kita semua dan sebagai pembelajaran kita, dan mudah-mudahan ini bisa kita tularkan ke teman-teman sejawat kita untuk proses pengcoachingan. Demikian saya akhiri kegiatannya. Saya akhiri dengan salam akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak bergerak menggerakkan.